هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah Masjid Al-Dzikra rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat salam telah kita kirimkan kepada Taulad Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari bilangan Allah. Jazakumullah. Semoga kita witi penguasaan untuk menika katiwasan basmalah sarangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saged panggih melih nggih. Ini kula izin teng tilik omah teng tayu pati nggih. Nyuwun pangestunipun, nyuwun doaipun mugi-mugi enggal pajeng. Semangke saged tumbas teng mriki ngoten. Jadi sudah ditawarkan berarti 10 bulan ya. Sudah mulai September 2025 atas seprene nembe enten piantun setunggal sing tilik. Ditilike tapi nggih kadose dereng cocok. Jadi kita masih berusaha dan memang tidak pakai perantara. Sanjange nyonya niku nganggo perantara ruwet. Dadak mono persen dan sebagainya. Pokoknya nggak pakai perantara. Dan sanjange pancen nak ra nganggo perantara rada suwe, tapi nggih mboten napa-napa. Mudah-mudahan bisa terjual pada waktu yang tepat dengan pembeli yang tepat dengan harga yang tepat. Nah niku sing kula suwun ngoten niku skeca. Ora larang mboten napa-napa tapi pas ngoten. Nah, pas kan saged skeca. Nganggo peci nak lodok kan nggih mboten eco nggih. Sesek ya ora penak, ya lodok ya ora penak, ya pas ngono sing paling sekecen pas. Rezeki nggih ngoten. Nak kokean ya ora sekecok nggih. Sing penting niku pas. Pas butuh pas ana duite ya. Niku cocok niki. Apa-apa nak pas niku sekecok. Nggih, wingi kula sampun ningali rekamane saking Mas Ardi niku. Sudah saya lihat Ustadz Wahyudin dan beberapa yang memang belum disampaikan mungkin karena waktu terbatas ya, dan apa istilahnya terlalu banyak materinya ya, maka kemudian ini saya sampaikan sedikit tambahan ya, atau sedikit pengulangan lah. Jadi untuk masalah wudhu ya, itu yang wajib atau rukunnya ya, itu hanya 6. Dengan boneten flyer ini ya. Yang pertama niat ya. Yang kedua membasuh wajah ya. Yang ketiga tangan sampai siku, kemudian yang keempat kaki sampai kemiren apa sini niki mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, jadi ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kaki, niat. 5 ya. Ya kepala kelihatan kepalanya ya. Wajah, tangan, kepala, membasuh kepala, terus kaki ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Jadi kalau di Al-Qur'an hanya 4 tapi ditambahin niat sama tertib berarti jumlahnya 6. Terus nyuci membasuh tangan sama kumur-kumur niku boten termasuk rukun. Nah, jadi umpama ditinggal lah boten napa-napa, wudune tetap sah. Tapi nara cuci tangan kita kok aneh gitu. Wudhu ora cuci tangan kita kok wagu ya. Nah, jadi meskipun cepet-cepetan ya
tekan masjid wis komat langsung bismillahirrahmanirrahim langsung aja, terus tangan, terus rai ya masuk kepala ya, terus kaki, terus doa sebentar, terus langsung nyusul salat, mboten napa-napa niku sampun sah. Tapi namanya kita kan beribadah kan harus secara sempurna. Nah, maka kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kemarin sudah disampaikan ada membaca basmalah, ya, meskipun tidak ada keterangannya juga. Ya. Terus menggosok gigi atau bersiwak. Jadi apa istilahnya? Biasanya di anak pulang gitu tetap pakai jari itu kan. Meskipun secara hadisnya sebenarnya itu yang jari itu ketika dia sudah tidak punya gigi. Nah, ini yang hadis ini dari Aisyah. Ya. Wahai Nabi, bagaimana kalau dia sudah nggak punya gigi? Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, seseorang sudah tidak punya gigi, apakah dia tetap dianjurkan untuk bersiwak? Siwak itu kan kajeng nih loh, kajeng khusus. Nah, apa jenisnya yang tidak haji? Pak Taya mungkin person ya, pakai siwak itu. Nah, serandwi wajah kan dia sakit, maka boleh dipakai dengan jari. Ya benar. Bagaimana caranya? Hendaklah ia memasukkan jarinya ke dalam mulut kemudian menggosokkannya. Jadi kalau giginya sudah habis, ya niku angsal pakai jari. Tapi sebenarnya disunahkannya pakai siwak. Kemudian ini mencuci telapak tangan, ini juga termasuk sunnah. Berkumur ini juga termasuk sunnah. Kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali juga sunnah. Diutamakan kalau tidak sedang berpuasa niku nyedote sing kuat ya. Sampai dugi mriki lho. Nah, niku sing kuat, tapi nek nembe siang ya namung sebut apa tidak sampai kuat enggak apa-apa ya. Karena takutnya nanti membatalkan puasanya. Terus menyela-nyela jenggot ya, sing jenggotnya panjang. Nah, ini Mas Arti sing disebut nggih. Menyela-nyela jari tangan dan kaki ya. Kemudian batasannya itu 3 kali ya, yang kalau lebih itu dimakruhkan ya. Kemudian tayamun ya, artinya memulainya selalu dari yang kanan dulu ya. Karena kebaikan itu harus dimulai dari yang kanan. Dan kemudian menggosok ya, digosok tenanan ya. Muwalah, nah ini sing dereng diaturke. Jadi yang 11 itu muwalah. Apa itu? Membasuh secara berurutan dan berkelanjutan tanpa ada jeda antara anggota tubuh untuk wudhu yang satu dan anggota tubuh lain berikutnya. Seseorang yang sedang berwudhu tidak dibenarkan melakukan perkara lain yang secara umum sudah tidak dianggap berwudhu lagi. Nah, inilah contoh yang diajarkan Rasulullah dan yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman dulu hingga sekarang. Jadi umpamane nembe wudu ya, nembe basuh wajah, koncone teko nggawa biskuit. Nah, aku njaluk mangan sik. Nah, niku mboten angsal. Jadi enggak boleh dijeda. Jadi langsung bablas itu kan. Bahkan ada yang mengatakan ngobrol we ra entuk. Wah. Piye mau jagange laris apa ora? Payu piro? Kita ya kok wudu itu kan ibadah ya, mosok disambi koyo ngono. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sakit memang serius niat bahwa ini adalah ibadah dan untuk ibadah selanjutnya itu untuk sholat. Jadi ampun dicampur-campur, disambi-sambi sanese. Bahkan tadi ini dijeda pakai kegiatan lain kok mboten angsal. Kemudian mengusap kedua telinga sudah disampaikan kemarin ya, dipelirit itu kan jari telunjuknya dimasukkan ke lubang, terus yang jempolnya dipelirit ke daun telinganya. Ini sing dereng melebihi basuhan dari yang semestinya. Maksudnya membasuh dahi hingga melewati batasan yang diwajibkan, yaitu sampai pada tempat tumbuhnya rambut serta saat membasuh muka. Jadi muka bablas sithik. Nah, sedangkan untuk kedua tangan, keduanya dibasuh sampai melewati batas siku. Nah, pas basuh tangan, mboten pol niki tok tapi dunggane sithik. Nah,
Dan untuk kedua kaki, keduanya dibasuh sampai melebihi batas mata kaki, berarti sampai betis. Mboten namung pol kemiren atau mata kaki. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kedua kaki bersinar yang disebabkan oleh bekas wudhu. Maka siapapun di antara kalian yang bisa melebihkan, hendaknya ia melakukannya. Jadi diluwai. Jadi meskipun batasnya cuma siku, ini ada kesulitan dilebihkan sedikit. Sini juga kepala dilebihkan ke dahi, kaki dilebihkan ke betis, supaya besok kalau hari kiamat cahayanya lebih banyak, luwih mencorong gampangane. Mboten namung batas sampai batas yang diwajibkan saja, tapi disarankan untuk melebihi batas-batas tersebut. Salajengipun menggunakan air secukupnya meskipun berwudu dengan air laut. Nah, jadi mbok ning laut peh banyune akeh, wah terus ngawur niku mboten. Jadi tetap diperintahkan untuk secukupnya saja ya. Bahkan ada yang mengatakan hanya Nabi itu kalau wudu hanya sekitar 600 mili. Lah niki pinten? 300 nggih. Sak masin niki lah. Jadi 600 mili botol kan ada yang 2 liter, 1,5 liter nggih, 1,5, ada yang 600 niku. Ada yang mengatakan segitu aja sudah cukup untuk wudu. Nah, karena kita sudah terbiasa nggo keran ya bablas terus. Peh begini mili terus. Nah, kadang terus kemudian pas toyone macet nembe bingung. Nah, mereka wis biasa ya. Pas ketemu banyu Messi dia terus jadi bingung. Padahal sebenarnya kalau sudah kena air meskipun hanya sedikit, insya Allah sudah sah wudunya. Kemudian berdoa ketika sedang wudu, ini tapi hadisnya ini dhaif ya. Jadi ada sambil wudu sambil doa. Yang ada adalah berdoa setelah wudu. Nah, ini sing disepakati. Tidak seorang pun di antara kamu yang wudu lalu menyempurnakannya kemudian dilanjutkan dengan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambahi ada tambahan subhanallah wa bihamdih asyhadu alla ilaha illa anta. Ini versi yang lainnya. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti saya tulis istighfar. Tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang suka bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang suka mensucikan diri. Mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini kalau kemana sudah. Terus yang belum memutar-mutar cincin. Nah, jadi yang pakai cincin pas wudu ini diputar-putar biar airnya betul-betul masuk ke dalam pori-pori. Kenapa? Kalau cincinnya ini macet kan ketutup niku. Nah, makanya perlu diputar-putar. Salajengipun kalau perkara yang membatalkan wudu ini juga sudah disampaikan semuanya. Yang tidak membatalkan ini juga sudah. Kemarin ada yang termasuk menyentuh kemaluan, kan ada 2 pendapat ya. Itu ada bilang membatalkan, ada yang madhab yang tidak membatalkan. Keluar darah, kemudian muntah, memakan daging unta. Kalau ragu niki wis urung. Nah, kita ambil yang paling minimal. Kalau kata-kata wis borong berarti diambil yang durung. Kalau kita mau niat 3 kali, iki wis ping 3 apa ping pisan, kita ambil yang sekali. Terus tertawa, ini juga sudah disampaikan. Memandikan mayat iki adose dereng ya. Tidak diwajibkan bagi seorang untuk wudu setelah memandikan jenazah. Karena dalil yang menyatakan wudu batal setelah memandikan jenazah adalah lemah. Jadi
ada yang bahkan saya dulu pernah dapat itu malah konatus, kon siram. Barang mandikan jenazah malah disuruh mandi. Nah, ini kalau sesuai dengan kitab ini fikih sunnah itu tidak ada pendapat seperti itu, tidak sepakat. Kemudian beberapa perkara yang berhubungan dengan wudhu, ya, perkara yang mewajibkan wudhu. Nah, wudhu itu wajib untuk apa? Satu, sholat. Nah, ini jelas. Jadi nak boten sholat, boten wudhu, nggih, niku boten sah sholate. Malayatimul wajibu ilahi bahwa wajib. Jadi apa-apa yang kalau tidak dengannya itu dia tidak sempurna, maka dia menjadi wajib. Sholat enggak sempurna kalau dia tidak wudhu, maka wudhu menjadi wajib karena sholatnya wajib. La yaqbalullahu shalah bi ghairi tuhuri walau shadaqatan min hulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil harta pencurian. Selain sholat apa? Ketika hendak tawaf, tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah bersabda, tawaf merupakan sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara pada saat mengerjakannya. Jadi tawaf niku dikategorikan sholat juga, tapi boleh ngomong. Kalau sholat kan nggak boleh. Oleh karena itu barang siapa yang ingin berbicara ketika mengerjakan tawaf, maka hendaknya dia membicarakan perkara yang baik-baik. Tetapi ya, ini menganalogikan bahwa sholat adalah tawaf adalah sholat, maka kalau sholat itu wajib wudu, berarti tawaf juga wajib wudu. Jadi tidak boleh tawaf dalam keadaan belum berwudu atau sudah batal wudunya. Kemudian menyentuh Al-Quran. Sebagai dasar atas hal tersebut adalah hadis dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazan. Ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, la yamassul Quran illa tohir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Dalam ayatnya surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Secara umum kata ganti orang ketiga yaitu hu pada di atas sudah kembali kepada kitab yang disembunyikan yaitu Lauhul Mahfuz, sebab makna inilah yang paling mendekati kebenaran. Sementara maksud dari kalimat mereka yang disucikan adalah para malaikat. Ini ada pendapat lain ya, yang mengatakan tidak wajib berwudu. Kenapa? Karena al-layamasu maksudnya itu malaikat. Jadi tidak bisa menyentuhnya kecuali malaikat. Al-mutahharin adalah malaikat. Hu-nya kepada Al-Quran, mutahharin adalah malaikat. Tetapi untuk menjaga berhati-hati, kalau bisa kita tetap berwudu saat membaca Al-Quran. Beberapa kondisi yang dianjurkan untuk wudu. Satu, ketika akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Al-Muhajir bin Unfud ya, bahwasanya yang memberi salam kepada Rasulullah yang ketika itu sedang wudu, tapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau menyelesaikan wudunya. Setelah itu beliau menjawab salam, seraya berkata, sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Nah, niki Rasulullah, masya Allah, jadi nggak mau nyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, ketika beliau berwudu itu kan jadi suci. Nah, jadi ada salam, assalamualaikum warahmatullah, beliau nggak jawab karena belum suci. Nah, setelah selesai wudunya baru jawab waalaikumsalam warahmatullah. Maksudnya ketika berzikir ya, nah bersolat kan otomatis nih, kecuali nafas batal. Nah, bersolat bersalam batal. Niku saene ya, nggih dikire nggih wudu riyin. Nah, yang paling bagus seperti itu. Meskipun tidak ada larangan. Makanya setiap zikir harus wudu nanti sepertinya merepotkan ya. Jadi nganggur mau dadak wudu sik repot banget.
Tapi ini kan namanya keutamaan kan kita laksanakan juga langkung sae. Qatadah berkata, berlandaskan pada riwayat ini alasan enggan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah sampai ia bersuci. Jadi baca Quran, zikir ya, itu diutamakan dengan dilalui dengan cara bersuci atau berwudu lebih dahulu. Kemudian Ali berkata, setiap kali Rasulullah keluar dari jamban, beliau selalu membacakan ayat Al-Quran kepada kami dan memakan daging terbaik yang kami miliki. Tiada satupun yang menghalanginya dari Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Jadi beliau kalau pas junub belum bersuci tidak baca Al-Quran. Maka kita pun seperti itu. Dan nuwun sewu diutamakan sehabis BAB atau BAK ya, langsung wudhu supaya kita selalu menjaga dalam keadaan suci ya. Buatan ditunda-tunda. Maksudnya ngeten, kalau kita dalam keadaan suci niku arep ngapa-ngapa niku mboten bisa mikir. Aku wis wudhu ning dalan wis andan. Ora usah dadak mampir ning toilet atau ke tempat wudhu kan langsung masuk masjid karena masih punya suci gitu. Jadi kita selalu kondisi dalam keadaan suci niku langkung sae. Jadi tidak usah terlalu apa istilahnya, wah durung wudu terus mampir sih kan begitu. Jadi arep dikir yo pun santai, arep maca Quran yo santai karena sudah suci. Tapi kalau kita suci kan kena seperti ini. Karena diupayakan kalau bisa memang kita dalam keadaan sudah berwudu. Ketika hendak tidur, sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Al-Bara bin Azib. Dia berkata, jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Kemudian berbaringlah ke arah sebelah kanan dan bacalah doa berikut. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu ditakdirkan mati pada malam itu pas sare kok sedo, maka kamu dalam keadaan bersih dari dosa. Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur. Al-Bara berkata, lalu saya mengulang-ulangi bacaan doa itu di hadapan Rasulullah setelah sampai pada kalimat, ya Allah, aku beriman pada kitabmu yang telah kau turunkan. Aku melanjutkan dengan membaca dan Rasulmu. Rasulullah segera menegur dengan bersabda, bukan begitu tapi ucapkanlah dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Orang yang sedang junub lebih diutamakan berwudu sebelum tidur. Dalilnya dari Ibnu Umar, ya, wahai Rasulullah, dapatkah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Bila menjawab, dapat jika dia sudah berwudu. Aisyah berkata, jika Rasulullah hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan wudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Langkung saya melih wudu riyen sholat witir. Nah, niku insyaallah komplit. Nah, wis niat biasanya sare jam 12 wudu, habis itu sholat witir boh sak rakaat, boh 3 rakaat nembe sare. Niku sing paling saya ngoten niku. Kadang kebanyakan kan mboten kepikiran ngoten niku. Sangger gletak malah kadang dolan HP terus bablas. Niku mboten saya ngoten. Jadi ditambahkan kita melaksanakan wudu sebelum minimal wudu lah. Umpama mboten salat witir ya, minimal kita berwudu sebelum tidur. Ketika disunahkan wudu bagi orang yang junub, ini tadi sudah disinggung sedikit ya. Wudu juga disunahkan bagi orang yang sedang junub ketika hendak makan, minum atau ketika akan melanjutkan untuk berhubungan badan lagi.
Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah yang berkata bila Rasulullah sedang junub dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Dari Ammar bin Yasir, Rasulullah memberi keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan, minum atau tidur supaya wudu sama seperti wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Ia menyertakan hadis ini sahih. Idza atadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawaddo. Jika salah seorang dari kalian menyutupi istrinya kemudian ingin mengulanginya lagi, hendaklah ia berwudu, ora bablas terus ya. Ayo rampung wudu sik main meneh apa-apa. Jadi disunahkan kita untuk berwudu dulu. Dan kalau mau makan juga harus wudu, makan minum berwudu dulu ya. Biar bersih. Yang keempat, sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi wajib itu apa? Mandi wajib Jumat itu mandi wajib. Kemudian junub mandi wajib. Mandi sunnah yo harian itu, pagi sore ini kok mandi sunnah. Karena boleh mandi dan boleh tidak, itu dipersilahkan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah. Ia berkata, jika Rasulullah ingin mandi karena junub, beliau terlebih dahulu membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kepalanya. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Salajengipun ya, setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api, sate, ini ada keterangannya, kita diperintahkan untuk berwudu. Dari hadis ya, Ibrahim bin Abdullah bin Qarid, ia berkata, saya bertemu Abu Hurairah ketika itu ia sedang berwudu. Lalu ia bertanya, apakah kamu tahu kenapa saya berwudu? Jadi ora tekon malah sing wudu malah tekon. Kowe gak tekon, aku wudu iki gini yo. Lalu saya melakukannya karena saya mau makan keju. Saya melakukannya karena saya makan keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah, wudulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Nah, berarti keju itu dipanggang dengan api. Ulang gitu ngertos. Ini seperti itu hadisnya. Aisyah berkata, berwudulah kalian ya setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Jadi apapun ya, kita biasanya memang tahunya ya sate nih yang dipanggang nih. Itu berarti kita apa? Roti bakar. Monggo lah, pokoknya yang dipanggang dengan api, artinya seperti itu ya. Saya pernah melihat Rasulullah memotong bau kambing dan kemudian memakannya. Ketika itu seruan untuk sholat tiba, beliau langsung bangkit dan meletakkan pisau. Beliau langsung mengerjakan sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Nah, niki makan bau kambing tapi yang tidak dibakar. Nah, niki Nabi boten wudu riyin. Karena ini adalah kambingnya dipotong dengan pisau, boten dibakar riyin. Kalau wingi nonton video ya, ternyata cara memasak daging yang besar itu, niku digali lubang, ya, enten temboke ngoten terus dicemplungke teng mriku. Ternyata seperti itu, ada apinya, arang ya, kemudian dikasih tempat sarangan ya, sarang terus dicemplungke terus ditimbun. Nah, ditunggu berapa menit kemudian baru diangkat. Nah, ternyata seperti itu, lebih ngertosnya. Berikutnya memperbarui wudu setiap kali akan mengerjakan sholat. Ini dianjurkan seperti itu, meskipun tidak harus. Nah, memang kita masih ingat belum batal nggih mboten napa-napa. Rasulullah senantiasa berwudu setiap kali ingin mengerjakan sholat. Tapi pada hari penaklukan kota Mekah, beliau wudu mengusap kedua khufnya, kemudian mengerjakan beberapa kali sholat dengan hanya 1 kali wudu. Umar bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Beliau menjawab, sengaja saya melakukannya wahai Umar. Artinya apa? Memang tidak wajib ya, artinya dianjurkan.
Jadi setiap mau sholat wudhu dianjurkan, tapi tidak wajib. Jadi seandainya kita masih ingat dereng batal, boten wudhu, boten napa-napa. Dari Abu Hurairah ia berkata, ya Rasulullah bersabda, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku pasti menyuruh mereka supaya wudhu setiap kali ingin mengerjakan sholat dan bersiwak setiap kali wudhu. Nah, ini seandainya tidak memberatkan, nah jenengan rumah saya kok abot, terutama sholat sing berdekatan. Contoh zuhur asar, itu kan lumayan dekat. Maghrib bisa apalagi, cuma selisih 1 jam. Bolak-balik kok wudhu. Apalagi kita tinggal umpamanya di tempat yang susah air, itu makanya kemudian kita diperbolehkan untuk sekali wudhu untuk sholat umpamanya 2 kali. Ada yang mengatakan maksimal 2 kali, tapi monggo ya. Kalau kita masih ingat kan nggak mungkin berisa nanti subuh ora wudhu kan masa orboten sare kan gitu. Paling enggak yang berdekatan itu nggih. Maghrib bisa wudhunya sepisan, zuhur asar wudhunya sepisan, subuh sepisan, betul napa-napa. Diperbolehkan seperti itu. Atau mau wudhu terus, nggih silahkan. Itu diperbolehkan. Berikutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berwudhu. 1. Berbicara yang dibolehkan pada saat wudhu dipersilahkan. Artinya ngomong sing sae, ya, ngendikan sing sae. Karena tidak ada hadis yang melarang untuk melakukan hal tersebut. Silakan bicara tapi yang baik-baik, ya. Tidak bicara yang kotor atau bertentangan dengan agama. Apa mulai ngerasani ya. Wudu itu yang mal ibadah, ngerasane niku dosa, campur-campur ya. Wong ibadah kok sami dosa. Wudu pas kamu jarene tuku sandal anyar ya. Wah, gibah itu mboten angsal. Masa wong gibah itu enggak boleh. Membicarakan fakta itu kan gibah. Nah, tidak fakta namanya fitnah. Nah, jadi ngomong fakta aja enggak boleh. Ngomong koncone saat wudu. Berikutnya berdoa pada saat membasuh setiap bagian wudu merupakan amaliyah yang tidak berdasar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Nyuci tangan ada doanya sendiri, kemudian kumur doa lagi, wajah doa lagi, ya. Bagi orang yang wudhu cukup baginya berdoa sebagaimana yang diterangkan pada bab sunnah wudhu, yaitu di akhir wudhu. Nah, jadi pun rampung sudah sampai kaki, ya, kemudian kita berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Maca syahadat tok nggih angsal. Tapi saya ini kita namanya doa itu kan permintaan. Nyuwun sing sae. Nah, doa tadi kan saya Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang suka bertaubat. Ini kan saya, nyuwun sing sae. Wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang suka mensucikan diri. Nah, supaya apa? Niku selalu menjaga wudhu. Karena mudah-mudahan dikabulkan dan menjadi orang yang selalu menjaga wudhu. Seperti yang yang dilakukan Bilal bin Rabah, meskipun masih di dunia, sandalnya sudah di surga. Nah, jadi Rasulullah itu mendengar Bilal ditanya, "Wahai Bilal, kok aku wis krungu sandalmu ning swarga?" Gitu kan. Apa amalanmu? Dia pertama itu tidak pernah batal kecuali setelah itu wudu. Dan bar wudu salat. Nah, namanya salat syukrul wudu, ya, salat mensyukuri wudu. Bahkan kalau saya nggak salah pernah baca itu Imam Bukhari, ya, itu setiap menulis hadis itu dia satu hadis wudu, satu hadis ditulis, ya, selesai wudu, nulis meneh wudu meneh. Bahkan saya pernah baca itu seperti itu, masya Allah. Saking hati-hatinya mungkin dia takut kalau hadis yang dituliskan itu nanti bermasalah. Yang ketiga, ya, bagi orang yang ragu mengenai jumlah basuhan, nah ini tadi sudah saya singgung, hendaknya yang memilih yang lebih meyakinkan yaitu jumlah yang paling sedikit. Aku ini tangannya wis ping 3 apa ping pisan yo. Nah, kita ambil yang sekali. Kalau kita ingin menyempurnakan 3 kali. Meskipun sekalipun sudah sah.
terutama kalau pas sudah qomat. Wong qomat niku sholat sunah aja suruh membatalkan. Idza qamatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, kamu sedang sholat sunah kon batalke. Napa mulai wudu dadak ngenteni ping 3 ya ora kumanan sholat wajib ya, ora kumanan jamaah ya. Jadi kalau kita wudu ya pas qomat ya sekali aja, enggak usah sempurna 3 kali. Wong sholat sunah mawon pas qomat suruh membatalkan. Karena sudah ada qomat. Idza qamatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika qomat sudah dikumandangkan maka enggak ada sholat kecuali sholat wajib. Sholat sunah yo kon batalke. Kecuali wis tahiyat. Nah, tahiyat kok dibatalke. Apa sujud terakhir? Sujud terakhir wis qomat yo dirampoke. Tapi lagi Allahu Akbar Al-Fatihah wis qomat, yo batal mawon, mboten napa-napa. Diutamakan sholat wajibnya bukan sholat sunahnya. Maka kalau zaman Nabi itu kan mboten enten menitan ngeten iki. Qomat zaman Nabi 10 menit mboten enten. Kapan qomatnya? Kalau Nabi sudah siap. Nabi masuk masjid sudah nyuruh qomat, diqomati. Kalau Nabi masih sholat nggak ada yang berani qomat. Kalau nggak ada perintah, ya nggak ada qomat. Maka qomat itu sebenarnya haknya imam. Kalau mereka karena imamnya Ustadz Wahyudin, yang nyuruh harusnya beliau. Pemene nyuwun sewu meskipun ijek 5 menit beliau sudah masuk masjid nyuwun Pak Slamet Pak qomat Pak ya langsung qomat karena imamnya sudah menyuruh qomat mboten sangetene nganti genep 15 menit apa pinten niku mboten karena dia tidak berhak menyuruh niku jam niku namung tanda ben rumah saya ini kan bentuk kabeh gitu kan wis bentuk salat sunah kabeh tapi sebenarnya qomat itu adalah haknya imam. Kalau imam sudah datang beliau sudah siap ngimami ya beliau yang ngasih kode dikomati nah, langsung komat betul sangat tadi menita. Nabi juga begitu ya, begitu beliau masuk masjid kalau beliau belum perintah komat ya betul dikomati meskipun ngantos dangu ya tintane sholat sunah ya urung dikon komat ya betul komat. Yang keempat adanya sesuatu yang menghalangi anggota wudhu hingga menyebabkan air terhalang seperti lilin. Jadi ada di tangan lilin ya itu harus dihilangkan. Tetapi jika hanya sebatas warnanya seperti inai pun kita bahas kemarin inai itu godong pacar nah, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap sah wudunya karena ia tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Meskipun masih ada warnanya nopo kuning nopo rodo abang oren-oren itu nggak apa-apa karena dia tidak menghalangi air. Tapi kalau yang memang betul-betul menghalangi air harus dihilangkan. Makanya kalau mbak-mbak kalau nggak paham pakai yang cat itu nggak boleh. Kecuali pas dia head, nah, pas head dinggo kan ora wudu wong head itu kan. Dia pakai pas headnya bersih dikerok kudune diresiki. Nggak boleh pakai apa warna kuku karena kuku adalah bagian dari apa namanya bersuci harus dibersihkan. Apapun yang menghalangi ya itu harus kecuali nak wis tenanan kados disinggung Ustaz Wahyudin kemarin ya wis dikuoso nganti geten pamane. Nah tato itu kan nggak bisa hilang itu. Tato kan apa ngilangnya piye itu? Jarene dadak disetrika masyaallah. Kan nggih sake ya. Itu nggak bisa hilang itu. Jadi kalau diusahakan mas-mas sudah nggak bisa hilang nggih dimaafkan. Bagi perempuan istihadah penderita penyakit enuresis ya, kencing yang terus-menerus, penderita penyakit perut sehingga menyebabkan kentut terus-menerus dan jenis penyakit lain, ia tetap wudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Jika halangan tersebut berkelanjutan sepanjang waktu atau tidak dapat dihentikan sementara ia dalam keadaan sholat, maka sholatnya tetap sah. Jadi istihadah, itu kan harus dibersihkan sebelum sholat, bersih, wudu, langsung sholat. Kemudian sakit perut, bermak dahar telo, ngetot bola bali. Nah niku nggih, nah saged dintekno lah, dibabis. Tapi ini kan penyakit yang aneh mungkin bukan penyakit makan telo ini kan. Jadi wudu kemudian apa namanya pas sholat kok keluar itu dimaafkan. Tapi karena penyakit loh ya, bukan karena apa jenenge
mangan telo kan mboten penyakit niku. Nah iso ya dahare bar salat urung salat wis dahar telo dadi nguntut terus. Dan sepertinya tidak jarang pas salat terus keluar tuh saudara. Kalau bukan penyakit. Karena penyakit itu biasanya kan sering pipis ini enuresis ya, kencing terus menerus, jadi keluar terus sedikit-sedikit ya, itu boleh. Wudhu sebelum sholat, pas sholat metu sithik, nah, itu dimaafkan. Boleh meminta bantuan orang lain saat sedang wudhu, nah ini pamane yang sepuh gerah, nah, atau mungkin siapalah diminta bantuan untuk diwudukan, nah, itu diperbolehkan. Jadi asal tidak wudhu sendiri, dibantu wudhu orang lain. Yang terakhir, seorang yang melakukan wudhu dibolehkan mengeringkan anggota tubuhnya dengan tisu atau benda lain, baik ketika musim panas maupun musim dingin. Jadi wudhu bahasa niku niki tidak dilarang juga tidak dianjurkan. Niki boleh dikeringkan boleh, tidak dikeringkan ya silakan. Tapi nek teng masjid nek mboten dikeringkan kan karpetnya rusak. Terus mengerahkan rambut dan sebagainya ya. Makatan ingkang saged kula aturaken kita hari bacaan alhamdulillah dan kabar majelis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.